Apa kabar Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Setelah berminggu-minggu kita janjian akhirnya ketemu juga nih. Yeay. Nah Kak Dila, kan Kak Dila ada salah satu orang selaku perpejanan di Bangka Belitung. Saya ingin Kak Dila perkenalkan diri dengan opening number. Opening number ya. Jadi kayak jejak lagi ya. Iya, sampai ke tapi momennya. ini Indonesia, kayak kita Miss Universe. Iya, ada internasional. Oke Kak Dila silakan. Dila Agustin Kolina, 23 years old, Indonesia. Yeay. Aduh, serasa kayak Universe. Iya. Mengulang-mengulang masa-masa di saat tingkat provinsi maupun Iya. tingkat internasional. Internasional. Nah, teman-teman, saya mau tahu nih, Kak Dila sekarang kesibukannya apa aja? Sekarang alhamdulillah fresh graduate. Wow. Baru aja lulus bulan Oktober kemarin dan sekarang sih lagi menikmati masa-masa kebebasan. Masa-masa kebebasan, menikmati hidup. Menikmati hidup itu sambil doain lagi ngurus sesuatu gitu. Ya amin. Dia mau ngurus apa? Nah, nanti kita akan berbagi tips apabila dia sudah menentukan pilihan itu. Nah, Kak Dila kemarin sempat kerja kesibukannya. Iya. Di mana? Di Tunas Dwi Pamanta. Oh, di mana? Ya, bagian apa? Sebagai sales operation tech, kepala cabang untuk bagian posnya. Wow, keren. Jadi pada saat dia sudah lulus kuliah dikasih kesempatan untuk kerja di sana, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, Kak Dila, saya ingin tahu nih, kan Kak Dila adalah suatu mahasiswa sangat sekali berprestasi, banyak banget tuh teman-teman. Mungkin teman-teman masih banyak yang tahu. Kak Dila sudah berprestasi sehingga dia menjadi mahasiswa berprestasi di UBB. Wow, dan dia juga adalah seorang pembaca pidato perwakilan mahasiswa di wisuda 2019, dan pada saat dia baca, wow, sungguh membuat saya terharu luar biasa. Thank you. Nah, kami kalian kita pengen tahu perjalanan Kak Dila selama semesta pada saat awal kuliah sampai Kak Dila bisa berprestasi banyak, apa aja prestasinya mungkin bisa teman-teman tahu, sehingga Kak Dila menjadi kesempatan menjadi mawapres serta pembaca di wisudawan terbaik kemarin. Kalau misalkan diceritain, mungkin saya juga sama, mungkin untuk mahasiswa yang baru nih ya, pertama kali pastinya menjalani yang namanya spesifik kalau kita dulu. Iya. Spesifik. Mungkin sekarang kalau misalkan di UBB, di Universitas Bangka Belitung, universitas saya sendiri, itu udah diganti namanya sebagai PKKMB. Nah, Kalau kalian tahu kan iya, kalau tahun Dila masih spesifik Sama sih, namanya. kami juga. Dan pastinya itu kan kalau misalkan di spesifik ataupun di PKKMB ataupun ospek mungkin ya untuk beberapa universitas pasti adanya materi-materi gitu Iya. ya. Dan di situ alhamdulillah banget untuk Fakultas Ekonomi sendiri pada kala itu diisi oleh orang-orang yang luar biasa yang Wow. menginspirasi banget. Salah satunya adalah kakak favorit saya yaitu Kak Mita. Wah, kemarin aku sudah pernah buat video sama dia. Nanti kalian tonton ya di videonya. Ya, jadi Jekon itu kakak bener yang drama fans banget. Yang pertama itu Kak Tomusak dan itu Kak Adianto dan Oh, Kak Adianto ya? Iya, waktu itu materinya dari Kak Tomusak dan di situ luar biasa banget. Bisa dia dapet insight baru gitu sebagai mahasiswa. Sempet juga istilahnya kayak punya mimpi pada kala itu. Jadi kayak aduh, bisa nggak ya kayak kakak ini, bisa nggak ya kayak kakak ini. Jujur Dila itu orangnya pemimpi banget, karena Dila percaya pastinya semua itu berasal dari mimpi. Tapi nggak boleh mimpi doang juga, Iya. pastinya harus punya usaha. Bangun dari mimpi, Iya. wujudkan dengan cepat. Iya. Betul banget, pokoknya nggak masalah punya mimpi setinggi-tingginya, tapi harus ingat kalau misalkan punya mimpi yang tinggi berarti tanggung jawabnya juga tinggi untuk mewujudkannya. Dan prosesnya itu yang indah. Iya, prosesnya itu yang indah. Jadi ketika dikasih materi lah, ketika PKKMB langsung pas pulangnya kan ngekos nih, anak kosan nih ceritanya. Anak kosan. Jadi pas kemudian Dila waktu itu iseng-iseng loh nulis list apa aja yang mau Dila capai selama jadi mahasiswa. Jadi pas nulis waktu itu sempet kayak ketawa sendiri, aduh kayaknya yakin gak ya. Nah kalau misalkan boleh dikasih bocoran, 2
tiga hal yang Dila tulis di bagian terakhir kali, karena waktu itu Dila kayak aduh yakin gak ya, tapi Dila tulis aja lah, namanya juga Dila bucket list gitu, kayak harapan. Yang pertama Dila pengen banget ke luar negeri. Pokoknya pas kuliah pengen banget ke luar negeri pada kala itu. Kemudian yang kedua Dila pengen banget jadi mahasiswa berprestasi. Kemudian yang ketiga Dila pengen banget jadi pembaca pidato. Oh itu jadi udah list dari awal. awal. Udah list dari awal ketika Dila masuk kuliah. Soalnya kan sering juga denger nih dari kakak-kakak. Biasanya sih kalau misalkan wisuda bakal ada yang pembaca pidato. Dikasih tahu bakal ada yang baca pidato, itu kayaknya luar biasa banget. Jadi udah Dila taruh di list soalnya. Tapi kata Dila yaudah deh bismillah aja kita tulis. Kemudian ketika masuk pertama kali kuliah, jujur aja mungkin ada juga yang istilahnya sama pengalamannya sama Dila, dimana ketika SMA-nya itu beda jurusannya sama kuliah. Dila jurusan IPA. Oh jurusan IPA ya? IPA. Lari ke IPS. Lari ke IPS. Jadi mungkin ada juga pertanyaan tuh Kak, gimana sih bisa kayak salah jurusan gitu, gimana sih rasanya atau gimana sih cara mengejarnya pada kala itu. Apalagi kalau misalkan untuk teman-teman semua yang memang pengen jadi mawapres, salah satu yang dilihat kan memang nggak bisa dipungkiri ya, indeks prestasi kumulatif, di samping emang prestasi lainnya. Nah kemudian ketika Dila pertama kali masuk nih sebagai mahasiswa nih belajar, aduh luar biasa banget ya. Belajarnya nggak pernah belajar pas SMA. Akuntansi ya, yang benar-benar baru belajar. Oh akuntansi kemana kan? Dila manajemen, tapi kan ada juga belajar tentang akuntansi biaya dan segala macamnya yang memang basicnya Dila nggak dapetin. Ekonomi kan? Iya, Dila nggak dapetin selama di SMA, karena selama di SMA kan belajarnya biologi, fisika. Paling hitung-hitungan lah. Kita kan palingan yang dasar. Masuk, iya yang masuk. Nah di situ satu hal yang Dila pelajari bahwa sebenarnya bukan tentang kalian udah punya bekal sebelumnya atau enggak, tapi gimana kalian mau berusaha mengejar ketertinggalan. Nah di situ jadi Dila merasa mungkin ketika teman-teman yang lain memang yang basicnya udah tahu ini hanya bisa melaksanakan ibaratkan langkahnya 5, Dila harus bisa lebih dari mereka, karena memang istilahnya Dila mulai dari nol banget. Iya, benar. Nah jadi sebenarnya di masa-masa kuliah itu banyak banget pelajaran-pelajaran yang Dila dapetin. Salah satunya gimana sih Dila bisa kayak nggak down dulu. Jadi meskipun Dila base-nya bukan IPS segala macam, tapi di sini yang Dila lihat sebenarnya seberapa keras kalian mau kerja keras. Jadi jangan down ataupun insecure dulu untuk semuanya mahasiswa baru yang ngerasa bukan berasal dari basic kalian. Soalnya kalau misalkan kalian nentuin pilihan di jurusan itu berarti kalian harus fight banget, harus struggle banget istilahnya gitu. Iya sih, kalau saya juga saya lulusan dari SMK nih, dari pemesinan ya teman-teman, dari pemesinan, dan saya kuliah yaitu jurusan agroteknologi, jurusan pertanian. Itu kalau dilihat kan bertolak belakang banget, luar biasa. Tapi ya kalau karena memang sih pada saat saya kuliah emang sudah mengambil jurusan itu, pengen jurusan pertanian, kebetulan saya lahir itu di lingkup pertanian memang. Karena pas saya kuliah kemarin saya pikir ya udah pengen jalan-jalan gitu ya. Karena kan kakak saya itu alumni dari pertanian. Jadi ngeliat, wah enaknya ke petani kayak jalan-jalan segala macam. Jadi pas kuliah saya mikir ya udah kuliah itu nanti bakal jalan-jalan segala macam. Memang ada karena banyak praktikum segala macam kan. Ya udah, jadi pada saat waktu pembelajaran ya Allah ribet banget segala macam. Tapi ya kita berusaha untuk menjalaninya, kemudian untuk berusaha melewatinya dan menikmati segala macam. Tapi bukan berarti kita nggak belajar. Karena kebanyakan orang yang kuliah itu kebanyakan dari jurusan berbeda. Karena kan kita dasarnya kayak IPA, IPS, darinya ini. Kemudian pada saat jurusan kan pengarahnya udah beda. Entah ada yang kedokteran segala macam, jurusannya kan beda banget kan gitu. Yang penting mau nggak kita belajar, mau nggak kita menyelesaikan kuliah kita yang baik dan benar, dan mau nggak kita berprestasi dari itu semua. Dan kemudian istilahnya kalau misalkan selama di kuliah, usahakan disibukkan dalam konteks yang positif tentunya. Nah selama kuliah itu Dila pas semester awal itu udah gabung di beberapa UKM. Salah satunya itu ada English Club. Pada zaman Dila waktu itu ada English Club, dan beruntung banget Dila bisa gabung di situ karena memang orang-orang yang di dalam itu luar biasa banget, yang ngasih inspirasi ke Dila. Istilahnya yang selalu ngajarin Dila untuk jangan takut untuk
disitulah mulai Dila kayak, karena mungkin bisa dikatakan lingkungan salah satu yang nge-push kita, yang ngedorong kita. Dan ketika misalkan relasi-relasi ataupun teman-teman di lingkungan sekitar memang mereka yang luar biasa sekali, istilahnya yang memang jiwa semangat kompetisinya membara, mau nggak mau kan kita pastinya kayak, aduh kok dia keren banget istilahnya. Jadi kita termotivasi justru dengan, jadi sebenarnya motivasi itu bisa didapatkan dari mana saja, salah satunya dari teman-teman kita sendiri. Nah jadi kakak tingkat juga di karena di fakultas ekonomi itu luar biasa banget, yang kayak ada dia ikut ini. Nah disitulah mulai Dila memberanikan untuk ikut kompetisi. Kalau misalkan nggak salah, kompetisi perdana Dila waktu itu debat bahasa Indonesia. Iya, debat bahasa Indonesia tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Waktu itu masih maba, masih unyu-unyu banget sama teman-teman seangkatan juga. Dan alhamdulillah waktu itu mentornya juga waktu itu Kak Tomisa, dan alhamdulillah kita dapet juara 2. Itu juara 2. Terus kemarin sempat ke nasional juga? Itu ketika Dila udah semester akhir, semester awalnya. Semester akhir juga sempat debat juga, sempat tanya ya, masih skripsi, masih ke lomba. Pokoknya lumayan lah, tapi itu modal skripsi banget. Pokoknya dimaksimalkan waktu yang dimiliki selama jadi mahasiswa, itu yang selalu terngiang-ngiang. Nah, jadi ketika ikut lomba itu mungkin sensasinya beda. Ketika kita pertama kali ikut lomba, ketika kan ketagihan tuh, kita jadi kompetisi, pengen kayak ngembangin diri lagi. Kalau Dila sih emang kalau misalkan kita nggak bisa memungkiri juga ya, kalau ikut kompetisi pastinya pengennya istilahnya kemenangan. Tapi sebenarnya di balik itu semua yang Dila pelajari adalah gimana cara kita mengalahkan gitu rasa takut, insecure kita, perasaan-perasaan negatif kita kalau kita belum mampu, dan pastinya bagaimana cara kita mengembangkan diri. Jadi nikmati prosesnya bukan hasilnya. Iya, dengar itu. Jadi kan ibaratnya banyak orang takut nih, kak aku belum siap nih mau ikut ini, belum siap. Kalau kita nunggu siapnya kapan kita mau mulainya segala macam. Apabila kita gagal di situ, itu adalah pengalaman kita untuk mencoba terus agar kita berhasil. Yap, pokoknya nanti kalau misalkan untuk mahasiswa apalagi yang baru nih ya, jangan pernah merasa kalian, aduh kayaknya saya nggak bisa bersaing deh sama mereka yang semester atas ataupun sama kakak-kakak senior. Sepanjang memang ada wadahnya, sepanjang memang ada sarananya, ikut aja. Setidaknya kalian udah mencoba selangkah dibandingkan dengan mereka-mereka yang masih memiliki rasa takut untuk mencoba. Setidaknya kita bisa lebih kenal kakak tingkat kita lebih dekat, silaturahmi kita tetap jalani lewat kompetisi itu. Nah tadi dari baru tahap awal nih, terus gimana kelanjutannya kak? Iya, dan Dila juga istilahnya suka banget gitu organisasi. Makanya Dila juga termasuk salah satu anggota di himpunan mahasiswa manajemen. Itu pengalaman pertama. Di situ kan pastinya ketika kita berorganisasi ketemu sama mereka-mereka dengan karakter yang berbeda. Di situ pun Dila banyak banget juga dapat pelajaran. Jadi sebenarnya semakin banyak kita kenal orang, justru semakin banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi manfaatkanlah waktu yang kita miliki selama di universitas tentunya untuk mengerjakan hal-hal yang positif. Jangan kayak Dila bukan berarti nggak pro gitu sama mereka yang kuliah pulang. Tapi kan sangat disayangkan gitu, waktu kita kan selama di mahasiswa itu panjang. Memang benar sih kita kewajibannya belajar, tapi sebenarnya pengembangan itu kan bisa juga didapatkan ketika kita berorganisasi. Gimana cara win-win solutionnya, kemudian bagaimana pengembangan soft skillnya, hard skillnya. Itu ibaratkan kalau misalkan bisa ngebalance dua hal tersebut antara kuliah dan organisasi kan lebih siap, benar. Lebih mantap kan? Jadi belajar yang untuk kegiatan di luar juga jadi sekaligus. Jadi waktu kita sehingga kita langsung diikuti kegiatan segala macam. Dila ikut organisasi sampai semester 6 waktu, karena udah kendala skripsi kan waktu itu nggak bisa lagi, dan sampai di tingkat BEM fakultas sampai itu. Mantap. Habis itu kak prestasi apa aja nih yang kakak raih sama masuk kuliah? Masuk kuliah alhamdulillah. Jadi list yang sebelumnya Dila tulis itu alhamdulillah tercapai. Dimana Dila waktu itu pengen banget jadi ketua himpunan. Ketua himpunan ya? Iya, ketua himpunan. Halo himpunan.
mahasiswa manajemen. Manajemen kata himpunan. Dan itu kemudian alhamdulillah juga dipercaya sebagai mahasiswa berprestasi Fakultas Ekonomi dan juga menjadi juara satu mahasiswa berprestasi Universitas Bangka Belitung pada tahun 2018. Alhamdulillah. Dan kemudian alhamdulillah juga pernah juga menang kayak lomba debat bahasa Indonesia, kemudian lomba debat bahasa Inggris, kemudian alhamdulillah juga dipercaya sebagai duta. Wow, kegiatan yang di luarnya ini ya, kegiatan di luarnya apain aja? Kalau misalkan untuk yang dulunya kayak duta, alhamdulillah sebagai duta wisata Bangka Belitung. Wow. Dan juga sebagai wakil dua duta wisata Indonesia 2018. Salam duta wisata. Salam duta wisata. Oh, ini duta wisata. Keren banget. Kemudian duta genre juga. Salam genre. Salam. Dia ada duta genre tingkat Kota Pangkal Pinang, kemudian duta genre tingkat Provinsi Bangka Belitung yang kemudian menjadi juara berapa kemarin di nasional? 10 besar. 10 besar. 10 besar duta genre tingkat nasional dari 30 provinsi dan itu ada baru pertama kali Bangka Belitung menang. Yeay, keren banget. Alhamdulillah. Kemudian kalau bahas speech contest itu kemudian alhamdulillah juga salah satu mimpi Dila terkabul yaitu mewakili Indonesia di tingkat internasional dalam ajang ASEAN India Student Exchange Program 2018. Yeay, kalau biasanya di seksi itu namanya PPAN, kalau di tingkat provinsi. Jadi pakai provinsi langsung sana ya baru. Iya. Nah, buat teman-teman juga mempunyai kesempatan yang sama buat Kadila. Yang penting mau nggak kalian punya berproses segala macam. Nah, Kadila juga ikut duta bahasa juga ya? Iya, duta bahasa. Salam literasi. Literasi. Kemarin duta bahasa jalan berapa? Kalau duta bahasa itu 10 besar. Itu masih yang tahap awal yang baru mulai muncul Dila ke muka bumi ya. Baru muncul di dunia. Jadi itu ajang pageant pertama. Dia masih 10 besar teman-teman. Kalau dia ikut tahun ini bisa jadi dia juara 1. Wow. Ada kepikiran lagi nggak? Kalau tahun Dila semuanya diangkat jadi duta bahasa. Jadi nggak bisa ikut lagi. Wow, luar biasa. Memang sih mantap. Wah, coba dia ikut tahun ini. Mungkin juara 1 lagi tuh, karena dia kebanyakan kalau ikut kegiatan. Alhamdulillah mungkin rezeki dia. Rezeki itu dari dia berproses, perlu belajar segala macem. Yang penting Kadila ini ada sesuatu yang tidak pernah sombong teman-teman. Yeay. Dia tersenyum manis. Pokoknya dan juga karena Dila percaya gini sih sebenarnya kalau misalkan alhamdulillah misalkan Dila menang di suatu kompetisi ataupun mendapatkan suatu gelar itu bukan semata karena usaha Dila sendiri. Pastinya yang pertama itu ada doa orang yang terkabul yaitu doa orang tua. Jadi harus gimana mau sombong sedangkan kita juga mendapatkan itu nggak sendiri kalau menurut Dila ada orang tua di belakang dan pastinya ada Allah Subhanahu Wa Taala dan ada juga teman-teman yang sudah mensupport. Itu luar biasa. Kak bilang kayak kata jadi Kak bilang di balik ibaratnya saya bete nih, aduh tengah lesu tapi saya berpikir kembali banyak sekali orang-orang di luar sana yang mendukung saya, yang menunggu saya untuk mendapat suatu juara segala macam. Jadi ya mereka juga termasuk motivasi dari kita. Iya, alhamdulillah banget istilahnya Dila punya teman-teman, punya lingkungan yang luar biasa selalu memberikan energi positif dan tentunya selalu memberikan dukungan. Yeay. Salam dari Dila untuk teman-teman. Hai. Nah, Dila sudah banyak berprestasi segala macam. Nah, gimana nih Dila bisa menjadi mawapres? Tahapan itu gimana? Tahapannya kalau misalkan untuk bagian administrasinya atau bagian awalnya pasti sama ya. Kalau untuk mawapres sendiri yang pertama harus persiapin yang namanya karya tulis. Dan itu usahakan jangan sampai plagiat dan jangan sampai kayak yang sistem kebut semalam. Pastinya nggak maksimal kan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang memang dari awal udah pengen banget ikut mawapres, silahkan dicari informasinya dan silahkan dipersiapkan untuk karya tulisnya. Di samping memang teman-teman kayak diperhatiin IPK-nya, kemudian untuk prestasinya, dan pastinya jangan takut mencoba. Jadi meskipun kebanyakan kan orang langsung kayak titelnya masih berprestasi, aduh kayaknya harus prestasinya harus tinggi, CV-nya harus tinggi, kemudian kayak harus jago bahasa Inggris dan segala macamnya. Kalau menurut kita sih istilahnya coba dulu. Coba. Kita nggak akan pernah tahu kemampuan kita kalau misalkan kita nggak coba. Kita bakal selamanya
berada di pemikiran tuh kayaknya saya belum siap, sampai akhirnya teman-teman nyesel karena teman-teman nggak pernah coba sama sekali. Istilahnya kalau misalkan udah ada pembukaan Mawapres, apa temen yang punya silahkan dikeluarkan. Jadi dimaksimalkan apapun itu prestasi ataupun istilahnya karya tulis yang teman-teman punya, dimaksimalkan dan pastinya lakukan sesuatunya itu dari hati. Kalau itu gagal, saya kita gagal nih kan boleh ya lagi. Iya, kalau misalkan gagal pastinya boleh ikut lagi. Jadi misal, kecuali misalkan kalau teman-teman udah juara 1 Mawapres tingkat fakultas nih, kemudian teman-teman ke UNIF, misalkan di UNIF juaranya juara 3 nih misalkan. Nah kemudian teman-teman ternyata pengen juara 1 tingkat UNIF, itu nggak bisa lagi, soalnya kan teman-teman udah juara 1 di tingkat fakultasnya. Kecuali kalau teman-teman misalkan baru juara 2, juara 3, tapi itu nanti ketentuannya bisa berubah sih. Ada juga yang Gila pernah dengar waktu itu katanya ada kalau misalkan udah dapet juara 1, 2, 3 nggak boleh lagi ikut Mawapres. Tapi waktu itu di zaman Gila masih bisa ikut. Kalau misalkan juara 2, juara 3 masih bisa ikut sepanjang nggak juara 1. Benar sih. Jadi kan ibaratnya kita udah coba nih, oh ternyata pas itu gue nggak juara 1, tapi gue punya kelemahan, oh prestasi saya masih kurang. Oh berarti kita harus meningkatkan prestasi kita, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Pokoknya coba aja. Coba aja dulu. Sampai expire. Wah, ada masanya sampai semester berapa terakhir? Semester selama jadi mahasiswa. Kalau selama menjadi mahasiswa berprestasi nih, apa aja sih yang diladapkan dari kampus sekarang? Pastinya kalau misalkan udah juara hadiah lah ya. Hadiah, wow. Tuh teman-teman, kalau teman-teman mengikuti sebenarnya bukan hanya Mawapres ya, tapi beberapa kegiatan lain perlombaan kalau kalian menang, pasti akan ada bonus buat teman-temannya. Bonus itu bisa gunain teman-teman, bisa beli baju mungkin pas kuliah, mungkin tuh beli makan, handphone bareng teman, bebas. Itu ada hak teman-teman. Dan setidaknya itu bagian dari motivasi buat teman-teman juga. Nah, Kak Dila, itu kan sudah perjalanan Kak Dila menjadi mahasiswa berprestasi. Suka dukanya kemarin ada nggak? Suka dukanya selama apa ini? Sama jadi mahasiswa apa nih? Suka dukanya. Pengen tahu kan gimana? Kan dilihat nih Kak Dila apabila dikejar Twitter, wow, hidupnya keren. Melambaikan tangan dengan baju gaun yang keren. Nah, saya mau tahu suka dukanya Kak Dila gimana? Suka dukanya apa ya? Dukanya deh, dukanya. Tadi kalau suka udah banyak dukanya. Dukanya apa ditinggalin pacar? Apa tinggalin pacar? Kak Dila udah punya pacar belum sih? Chat Kak Dila aja ya. Kalau misalkan dukanya mungkin bukan duka ya. Soalnya sih Dila tipe yang selalu enjoy the moment gitu. Palingan sering bingung aja. Bingung aja waktu itu Dila pernah ikut lomba kompetisi debat mahasiswa Indonesia waktu itu. Di saat Dila waktu itu udah semester akhir skripsian nih, tingkat nasional. Waktu itu ke Surabaya. Ternyata pas Dila ke Surabaya itu posisinya bimbingannya kan pasti terhenti nih ya. Jadi waktu itu mepet banget, Dila harus bimbingan. Soalnya nggak berapa lama lagi udah buka jadwal sempro. Jadi Dila bingungnya gini, gimana ya Dila bimbingan sedangkan posisinya waktu itu Dila harus berangkat ke Surabaya. Dan waktu itu lumayan lama, semingguan Semingguan di Surabaya. Ditambah lagi waktu itu Dila agak tenang sih, soalnya kan udah cuma semingguan, masih bisa lah seminggu sebelum sempro Dila bimbingan. Waktu itu mikirnya gitu. Dan ternyata dapat kabar seminggu sebelum Dila sempro, dospem Dila itu juga ada DL. Otomatis kan Dila pulang nggak ketemu dong sama dosennya. Sedangkan Dila udah harus sempro, yang pastinya butuh yang namanya ACC. Itu tiga huruf yang benar-benar kayak gue kejar-kejar mahasiswa semester lagi. Lama banget untuk menandatangan itu baru satu, belum tantangan yang lain. Iya, jadi ACC itu sempet kayak lomba bingung gimana, sedangkan kalau kan nggak mungkin juga nggak berangkat, jadi waktu itu Bismillah ya udah berangkat kita. Gila ngejar banget waktu itu sekitar 2 hari atau 3 hari sebelum keberangkatan. Gila kayak nge-push banget yang namanya bimbingan. Alhamdulillah banget bapaknya baik sekali. Wow, thank you bapak siapa kemarin? Pak Sani. Makasih Pak, nonton ya Pak. Jadi dasar pembimbing Gila yang luar biasa, Pak Hamsani dan Umaya. Ya Kak Dila, tadi udah duka segala macam kan. Nah, gimana sih Kak Dila bisa menjadi salah satu membaca pidato perwakilan mahasiswa di wisudawan tahun 2019? Waktu itu nggak nyangka juga, jadi di calling lah sama pihak fakultas. Waktu itu disuruh juga
pidato untuk wisudawan. Wah bahagia kan, oh alhamdulillah Pak, ya nanti dipersiapin aja dulu soalnya nanti harus ditarik lagi. Iya, jadi dari 5 fakultas itu masing-masing ada perwakilannya, dan ekonomi waktu itu diwakili sama Dila kan, jadi diseleksi lagi. Dila, bikinnya tuh aduh bener-bener harus hati-hati. Soalnya Dila tahu pasti bakal diseleksi lagi, jadi nggak semata-mata Dila yang pilih langsung. Dan juga Dila yakin pastinya masing-masing fakultas punya jago aja masing-masing kan, sama halnya kayak Fitumi juga fakultasnya hakim. Jadi 5 fakultas itu kemudian Dila kirim ke fakultas. Kita berapa minggu ya, ada kabar katanya senat udah rapat, dan dari hasil rapat senat diputuskan Dila yang baca. Waktu itu udah dikasih bocoran sama pihak jurusan, tapi waktu itu belum ada informasi resmi kan. Masih dadakan ya? Kok nggak dapet, Dan kalau kita baper ya tuh jadi gitu. Iya, jadi takutnya kan kita harus mempersiapkan yang terburuk kan. Jurusan udah bilang Dila tadi udah ada rapat senat, tapi emang belum dipublish kan. Kita posisinya masih deg-degan kalau belum dipublish nih ya, takutnya nanti berubah lagi kan. Jadi belum terlalu euforianya waktu itu. Kemudian waktu itu Dila ikut seminar nasional. Dila sebagai presenternya, istilahnya bakal ngasih paper Dila waktu itu. Jadi ketika Dila selesai presentasi, ketemulah sama dekan dan beberapa anggota senat yang lain. Salam, waktu itu beberapa salam. Kemudian dibilang ibunya Dila itu yang kamu di hotel itu ya? Iya, Dila Saranaga. Yang di pemilihan Pertiba itu kan, Pertiba? Bukan. Oh, bukan itu ya? Itu yang pas. Oh iya. Habis itu kan langsung presentasi kan, langsung presentasi paper di Hotel Santika waktu itu. Jadi ketemu sama dekan, kemudian ketemu sama beberapa senat, kemudian salam, kemudian dikasih kabar lagi lah, persiapin ya bener-bener ya. Soalnya nanti yang baca pidato Dila langsung alhamdulillah ya Allah. Itu Gimana perasaan Kendra pada saat Kak Dila baca tuh? Pas Dila, aduh nggak bisa. Karena sebelumnya aku udah nebak deh, kayaknya tahun ini 2019 membaca pidato Dila. Terus ada pasti Dila, hanya Dila gitu. Nggak tahu Dila. Yang pasti siapa yang bisa ngalahin Dila loh di kampus UBB. Wow, masa digantiin. Kalau di fakultas mana? Gimana? Siapa? Di fakultas. Oh, kalian nggak ada soalnya apa? Fakultas kami ada nih buat dekan. Please adain apa itu namanya? Yudisium, pelepasan di fakultas. Biar ada salah satu mahasiswa yang bisa mengungkapin ke fakultasnya segala macamnya. Biar rame juga sih sebenarnya, biar seru. Itu pesan saya. Tapi kalau untuk kampus kali kemarin keren, happy to be. Tapi yang lain bagus, mungkin ada proses, mungkin ada halangan segala macam. Nah, kalau musik kita kan, jadi fotonya cuma sekali ke wisuda. Iya, cuma wisuda. Sama yudisium. Nah, tadi saya tanya yang itu gimana perasaan Kendra pada saat Dila baca, deg-degan nggak atau gimana nggak? Awalnya pasti deg-degan nih, sampai pas rame kan soalnya. Rame sampai pas tahapan-tahapan itu Dila sampai bilang ke teman Dila yang sebelah, aduh sebentar lagi sampai yang teman sebelah udah dia semangat. Kemudian dapatlah momen Dila waktu itu yang dipanggil, kemudian maju ke depan. Sebenarnya nggak banyak orang tahu loh waktu itu saya yang baca pidato, soalnya kan masih secret gitu, masih dirahasiain. Jadi yang kayak teman-teman di kiri kanan itu emang sebelah Dila yang emang udah tahu kan. Jadi yang kiri kanan yang belakang dia sempat dengar enggak. Jadi Dila sempat dengar kayak desas-desus, aduh siapa sih yang baca. Dila diam aja kan, Dila kayak berangkat aja dia baca nggak tahu kayaknya saya kayak bercanda gitu kan. Dila diam aja. Jadi kemudian Dila dipanggil aku. Itu pas ketahuan pas Diladi. Siapa yang baca? Jadi orang pasti Dila. Iya benar nggak pas itu kan orang tahu. Jadi diem tahu, soalnya kan ditanyain siapa yang baca. Widih langsung kan soalnya gitu. Iya bu. Ternyata kawan kami nih. Udah standby make up dia. Jadi pas jalannya tuh masih deg-degan banget, apalagi kan ballroom dari Novotel atau waktu itu kan bener-bener gede banget gitu, dan orangnya juga ratusan. Jadi Kamu jawab kamu kan ke semua mahasiswa yang lain. Iya, jadi takutnya itu kayak aduh mengecewakan atau mungkin nanti nggak sesuai ekspektasi, apalagi
kayak dekan kemudian beberapa dosen juga udah wanti-wanti keren-keren ya gitu, keren-keren ya, siap gitu aja sih kalau Dila jawabnya. Kemudian jalan ke depan tuh masih kayak nervous banget, jadi maju ke depan, salam sama rektor, kemudian ke sebelah lihat dosen. Tapi anehnya ketika Dila udah di atas podium, kemudian Dila lihat ke depan, emang rame, tapi nggak tahu kenapa Dila ngerasa kayak ini loh ibaratkan kayak puncak untuk puncak segala yang kamu kayak list emosi segala macam di situ kayak ya. penutup list kamu kan istilahnya Dila sih nggak nulis list Dila pengen jadi wisudawan terbaik segala macam. Itu ketika wisuda Dila harapannya cuma satu, Dila pengen dapat kesempatan untuk ngomong apa yang sebenarnya mau Dila omongin gitu. Dila pengen orang kayak denger sebenarnya apa sih yang Dila rasain ketika Dila wisuda, dan ketika dapat kesempatan itu Dila kayak mikir, oke Dil, nervous boleh tapi jangan sampai kamu mengacaukan segalanya. Jadi ketika Dila berdiri di atas podium, kemudian Dila lihat ke deretan orang tua mahasiswa, meskipun Dila nggak lihat orang tua Dila, tapi Dila lihat kayak orang tua. Tapi kamu nggak pernah belajar Nggak tahu. Jadi Dila cuma fokus lihat orang tua, dan Dila lihat di situ. Dila yakin ekspresi orang tua yang waktu itu Dila lihat tentunya juga mencerminkan ekspresi orang tua Dila dimanapun mereka berada pada kala itu. Soalnya Dila nggak lihat saking ramenya. Jadi kayak Dila cuma mau nunjukin yang terbaik untuk kedua orang tua. Jadi ketika di atas dan mulai kata pertama, Dila di situ sebenarnya bukan kayak pidato, tapi Dila ngerasa kayak Dila ngomongin apa yang sebenarnya pengen Dila omongin. Jadi kayak misalnya orang kita kan Pak, Ma, ini loh yang saya omongin kepada mereka. Jadi kayak yang karena yang omongan secara langsung kan kayak apa itu? oke ya. Iya kagok kan, Ma aku begini lah yang ngerasa. Pokoknya apa yang Dila kasih ataupun apa yang Dila ucapkan sampaikan ketika pidato emang based on my story gitu, dari story Dila sendiri. Jadi nggak ada kayak yang dikaku-kakuin gitu. Karena perjuangan itu nggak semulus saja. Iya, karena emang yang Dila sampaikan emang real apa adanya yang Dila alami. Jadi Dila kayak ngerasa aduh kayak plong. Iya benar-benar. Yang dia sampaikan itu kayak bukan dibuat-buat banget, serius. Ini ada kayak ya udah kayak keseharian kami juga segala macam, kayak Dila sampaikan itulah yang saya lakuin di kampus segala macam. Dari mulai berbohong di kampus, alasan segala macam deskripsi, wow teman-teman keren banget. Tapi itulah adalah perjuangan seorang mahasiswa segala macam. Itu buah akhirnya itu ada wisudawan. Terlepas kamu setelah wisuda mau jadi apa segala macam, karena tuntutan kita pada saat kuliah ya selesai kuliah dengan baik, selesai dimana orang tua kita bisa datang ke itu. Keren. Bangga banget kan? Yeay, bener. Kemarin yang datang siapa? Jadi bapak, mama, adik-adik semua, kemudian kakek sama nenek. Wow, rame ya? Rame. Wah. Tapi kabarnya orang tua udah belum kok kamu baca? Enggak, Dila emang gak kasih tahu. Jadi aku benar-benar surprise gitu. Itu anak aku ya? Iya, makanya sampai mama juga bilang pas udah selesai semua sampai nanya, hah, Mak itu Dila kita kan? Itu Dila kita kan katanya. Mereka tahu nggak sih kalau publicity kamu kayak gitu? Tahu nggak kira-kira? Nggak tahu juga sih. Kurang tahu juga sih. Tapi kalau misalkan untuk debat-debat, mama emang sampai Dila kan ikut debat itu dari SMA, debat bahasa Inggris. Sampai waktu itu Dila mewakili sekolah ke tingkat provinsi. Mama sampai bilang gini, Dila emang Dila bisa debat ya? Soalnya kan Dila tipe orang yang pendiam banget di rumah, jadi jarang ngobrol, ya jarang ngomong, kemudian jarang juga kayak bersih segala macam. Jadi mama sampai kayak Dila yakin debat, Dila bisa debat. Makin kayak kalem sih ya di rumah ya. Iya sih, karena kan ya ibaratnya itu kan berbicara depan umum, apalagi ini bawa perasaan kan pada saat baca pidato. Itu anak aku yang dia ngomong gitu ya. Karena kan beda, kalau debat kan mungkin emosi ya, kan beda segala macam materi sebenarnya. Karena ini kan keseharian kita sebenarnya kita ucapin situ. Wow, karena pasti bangga orang tua. Nah buat teman-teman juga punya kesempatan sama, ada public speaking si Dila itu yang bagus menurut saya. Itu adalah bukan pada saat dia menjalani di sananya, tapi dia sudah melewati berbagai proses, mengikuti berbagai kegiatan segala macam. Itulah yang jadi pembelajaran Dila. Teman-teman mendapatkan kesempatan yang sama kalau kalian pengen mau untuk berusaha dan pengen belajar tentunya ya. Iya, pasti.
Yeay, mantap. Nah, itulah perjuangan Kak Dila dari awal sampai kuliah sampai dia akhirnya selesai kuliah menjadi mahasiswa berprestasi dan menjadi salah satu pembaca pidato perwakilan mahasiswa di wisudawan Universitas Bangka Belitung tahun 2019. Semoga selalu menginspirasi subscriber saya dan terima kasih banyak Kak. Yeay. Dan jangan lupa abis ini kita akan cerita lebih menarik. Please kasih subscribe, like serta komen sebanyaknya. Dan